Saya harapkan kepada masyarakat Indonesia jangan terprovokasi oleh ucapannya orang-orang semacam Rizik Syihab ini. Saya sudah katakan kalau memang mau berperang dengan kami, persiapkan seluruh Ba'alwi. Jangan ikut-ikutan muhibbin rakyat Indonesia, jangan dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait tanggapan Gus Abbas Buntet, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini menantang perang kepada Laskar PWI LS yang dikatakan sebagai monyet dan didukung oleh Jenderal Monyet. Nah, itu adalah perkataan dari Bapak Rizik Syihab ya teman-teman. Nah teman-teman, di samping itu Laskar FPI juga menantang perang terbuka. Tentunya ini perang siapa lawan siapa ya teman-teman. Bahkan Laskar FPI ini mengatakan bahwasanya ini adalah jihad. Kalau jihad ini siapa lawan siapa? Masa jihad kita melawan sama kaum muslimin? Jadi teman-teman jangan sampai tertipu dengan kalimat jihad. Nah teman-teman, jadi Gus Abbas Buntet ini adalah ketua PWI LS, yang dimana beliau ini menanggapi tentang tantangan dari Bapak Rizik Syihab. Nah oke teman-teman, jadi seperti apa videonya? Coba mari kita simak video lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Ada pernyataan mengajak perang yang didengungkan oleh Rizik Syihab. Pernyataan perang yang saya tanyakan, perang dengan siapa? Perang dengan siapa ya? Lawannya siapa? Kalau seandainya lawannya adalah sesama umat Islam secara syariat Islam dan agama Islam, apakah layak perang itu disebut jihad fi sabilillah ketika yang diperangi itu umat Islam? Umat Islam. Tidak layak. Tidak layak. Jadi perang lawannya siapa? Sama umat Islam. Kalau sampai mau perang jangan sesama orang Indonesia sudah Islam. Perang di Palestina. Oh iya. Perang ikut ke sana. Lawan Israel. Kalau mau perang. Jadi jelas pernyataan Rizik Syihab itu, saya sebagai ketua PWI, saya sangat menyayangkan sekali, dan itu adalah perilaku anak kecil dan tidak ubahnya seperti orang-orang pada waktu zamannya Rasulullah, orang musyrik dan orang Yahudi, ketika diberikan pencerahan oleh Rasulullah, ketika diberikan edukasi oleh Rasulullah, dan Rasulullah membatalkan Tuhan-Tuhan mereka dan agama mereka, mereka pada akhirnya ribut pengen ngejak perang, menjelek-jelekkan, mengintimidasi Nabi Muhammad, sahabatnya juga diintimidasi, dipersekusi, juga ada yang diculik, dibunuh bahkan. Itu kalau dilihat dari paparan historikal sejarah itu sebetulnya dalam sebuah perjuangan pasti ada seperti itu. Jadi, tapi saya harapkan kepada masyarakat Indonesia jangan terprovokasi oleh ucapannya orang-orang semacam Rizik Syihab ini. Karena itu mulutnya kotor. Itu bisa menyebabkan perpecahan di dalam bangsa Indonesia, bisa akan menimbulkan kekacauan di bangsa Indonesia ini. Bisa akan menimbulkan satu pemecahan kesatuan dan persatuan, menghilangkan kesatuan, dan berbahaya ini untuk bangsa Indonesia. Seberat apapun kita nggak usah model kayak gitu. Bukan berarti kita nggak berani, urusan berani-berani zaman sekarang tuh nggak ada yang nggak berani. Tapi bukan itu solusinya. Kami ini berjuang hanya untuk mencari kebenaran. Anda mengklaim sebagai cucunya Rasulullah, data mana? Data Anda mana? Kenapa tes DNA-nya seperti itu? Hanya itu aja dijawab, udah selesai. Kalau memang seumpama Anda itu tidak terbukti sebagai cucunya Rasulullah, ya udah, jadi umatnya Rasulullah. Fastabiqul khairat, kita juga menghargai kamu. Itu karena apa? Itu karena perasaan orang-orang semacam itu adalah mengaku dirinya sebagai cucunya Rasulullah. Klan yang mulia yang lain itu adalah di bawah mereka. Akhirnya ketika ada orang yang muncul menolaknya, mereka akhirnya kayak gitu, teriak-teriak ngajak perang. PKI gitu. Akhirnya kemudian mengajak para muhibbinnya. Ini lagi-lagi berhadapan. Nanti saya yakin nih Rizik Syihab nanti ngumpet lagi nih. Nanti pura-pura apa lagi, sakit lagi, apa lagi. Jadi yang maju muhibbin. Muhibbin itu adalah rakyat Indonesia, itu yang kalian harus tahu. Muhibbin adalah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Nah kalau perang antar orang Indonesia lagi yang berdarah-darah, rakyat Indonesia yang kena lagi berdarah, yang jadi korban akan rakyat Indonesia, maka saya larang. Iya betul. Apa ini? Ucapan model apa model kayak gini? Suruh orang Indonesia perang. Saya sudah katakan kalau memang mau berperang dengan kami, persiapkan seluruh Ba'alwi, jangan ikut-ikutan muhibbin rakyat Indonesia, jangan dibawa. Nah teman-teman, jadi Bapak Rizik Syihab itu denger ya. Jadi kalau mau perang itu ya siapkan Habib-habib dari kalangan yaitu Pak Rizik Syihab ya.
Jadi jangan mengorbankan yaitu muhibbin yang dimana mereka itu juga kaum muslimin orang-orang pribumi. Jadi fair gitu ya teman-teman ya. Jadi yang nantang perang itu siapa ya, Bapak Rizik Syihab dan kelompoknya gitu ya. Jangan melibatkan orang-orang yaitu para muhibbin. Para muhibbin kan ya mukanya sama seperti kita-kita ya teman-teman. Kalau Habib Alawi kan mereka merasa paling tinggi ya. Katanya hidungnya mancung gitu. Kalau mengatakan orang-orang kaum muslimin pribumi ini ya hidung pesek, pipi tembem gitu ya teman-teman. Nah itu juga termasuk hinaan ya teman-teman. Nah coba mari kita lanjutkan ya. Bang Alwi ini loh. Lawan itu kita. Lawan itu polisi. Lawan kita TNI. Kalau Anda katanya pengen mendirikan Indonesia bersyariah, berkolaborasi dengan para khilafah-khilafah yang katanya mengklaim Islamiyah, pengen membongkar, merongrong Pancasila, merongrong kesatuan dan persatuan, merongrong nama baik pemerintah, nama baik presiden, merongrong harga diri daripada kepolisian dan TNI, merongrong semuanya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan Anda. Repot nanti orang kayak kita. Kita ini untuk membentengi masyarakat. Kenapa? Karena apa yang Anda lakukan itu kebatilan. Jadi masyarakat harus diberikan pencerahan edukasi. Kalau Anda tidak ingin diperlakukan seperti itu, ya jangan seperti itu. Gampang aja logika. Bukan ngajak perang. Maka dari itu saya minta kepada seluruh Laskar Sabilillah, bukan saya meringankan pernyataan Rizik Syihab, tetapi kalian gak usah terlalu ditanggap. Tapi kalian tetap harus berhati-hati. Tetap harus berhati-hati. Kenapa sebabnya? Jejak digitalnya banyak, jejak sejarahnya banyak. Apalagi ada terjadi katanya penculikan. Ini persis gerakannya seperti komunis ini. Jadi ini jangan-jangan ada orang PKI berteriak PKI, komunis berteriak komunis. Zamannya para ulama, para kiai juga seperti itu. Yang PKI dianggap pejuang, yang pejuangnya dianggapnya PKI, komunis. Itu terjadi di Jawa Timur juga ada. Jadi artinya apa? Ini fitnah seperti ini, gelontorkan itu sejarah akan berulang seperti itu. Pada waktu zaman komunis juga seperti itu. Dan itu yang harus kalian pahami. Maka hati-hati. Tapi kalian nggak usah terlalu menanggapi terlalu serius. Tapi kalau seumpama mereka betul-betul melakukan pergerakan-pergerakan yang akan merongrong kesatuan dan persatuan bangsa, yang akan menghancurkan bangsa Indonesia ini, yang akan menghancurkan para ulama, para kiai, kalian saya minta, Laskar Sabilillah harus berada di garda terdepan untuk bisa menolak dan blokir mereka. Bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan kepolisian. Tapi kalian harus tahu, kepolisian dan TNI juga banyak yang ambivalen. Sebab apa? Ada juga yang muhibbin kepada mereka. Dan ini akhirnya pembelaan terhadap pejuang-pejuang bangsa dan negara ini kadang-kadang agak lemah. Maka kita harus paksa mereka sebagai benteng bangsa Indonesia. Kepolisian dengan TNI dan pemerintah kalian harus bekerja sama. Karena apa? Karena ini sangat membahayakan kalau sampai itu terjadi. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya tanggapan dari Gus Abbas Buntet tentang terkait Bapak Rizik Syihab, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini menantang perang kepada Laskar PWI LS yang dijuluki Laskar Monyet oleh Bapak Rizik Syihab dan didukung oleh Jenderal Monyet. Tentunya ini adalah suatu perkataan yang ya tidak mencerminkan seorang cucu Nabi yang katanya ataupun yang mengaku zuriat Nabi SAW. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi Bapak Rizik Syihab ini saya rasa nanti kalau memang benar-benar terjadi ya, memang kalau benar-benar terjadi peperangan, saya rasa Bapak Rizik Syihab ini nggak akan nongol ya teman-teman. Kabur lagi dengan alasan umroh lah gitu ya. Seperti itu teman-teman. Dan itu seringkali seperti itu. Namun sekarang ini juga Bapak Rizik Syihab ini sudah kehilangan taringnya ya teman-teman. Ibarat harimau itu sudah ompong. Sudah ya banyak jamaah yang meninggalkan Bapak Rizik Syihab. Berbeda dengan yang zaman dulu ya teman-teman. Yang masih dulu itu ya ketika Reuni 212 itu memang masih berpengaruh lah Bapak Rizik Syihab. Tapi mulai munculnya Kiai Imaduddin Al-Bantani membahas nasabnya ya, mengobrak-abrik nasabnya itu, banyak yang meninggalkan Bapak Rizik Syihab. Jadi sudah menjadi macan ompong ya teman.